Nah, yang menjadi masalah adalah ketika kalimat-kalimat yang tadi itu, perkata-perkata itu, ada kalimat zina, dia jelaskan tuduhannya adalah sudah pakai baju atau tidak bersenggama. Konteks perzinahan dia tidak senggama dan disajikan oleh di BAP pada saat itu adalah tidak pakai baju. Saya tanyakan, Pak, kalau ditanyakannya pada saat tidak pakai baju, kalau ternyata setelah itu pakai baju gimana? Apakah terjadi perzinahan? Apakah tuduhan zina itu tidak menjadi fitnah? Kembali menjawab, kalau memang konteks ke belakang ya tidak. Artinya apa? Saksi ahli bahasa di sini adalah hanya menerangkan sajian saja yang disajikan. Bahkan saya tanyakan daripada pihak saksi sebagai bahasa ya. Ada BAP yang ternyata tidak ditandatangani pada tempat semestinya. Bahkan ada BAP yang memang disangkal parafnya dan sebagainya. Itu bagaimana? Karena itu yang disaksikan. Ya, konteks ini dia tidak bisa menjawab karena memang katanya bukan ranahnya. Tapi saya berkeyakinan bahwa psikologis sebagai saksi saya tidak juga bisa melihat. Kalau dalam konteks hari ini ketika Vicky Prasetyo klien kami, dalam konteks dia membela kepentingan dan harga dirinya sebagai seorang suami. Ketika ditanya, saya tanya bahkan kalau Bapak menyaksikan seperti apa, bagaimana? Dia marah, kejiwaannya yang marah, ya wajar marah. Terucap kata itu, kalimat itu, karena perspektif Vicky kalau kata zina itu ada 3 menurut syariat yang dipelajari. Dan semuanya pastilah majelis hakim, jaksanya, pengacaranya, saksi ahlinya pun ketika melihat istrinya berada di dalam kamar dengan laki-laki lain, tidak ada pilihan kata-kata baik yang bisa tanda kutip diarahkan, karena itu psikologis kejadian begitu cepat, ya kan? Nah, inilah yang kemudian kami berharap mudah-mudahan, yakin saya majelis hakim punya pandangan terhadap perkara ini, dan saya punya keyakinan yang terbaik, sangat terbaik adalah Vicky harus dibebaskan. Vicky, Bang, tadi ada kekecewaan itu tidak berdasarkan fakta ya, Pak? Faktanya itu tidak bersesuaian dengan yang di persidangan. Apa yang disaksikan kata kalimat itu, yang di persidangan ternyata tidak ada saksi-saksi yang mengatakan itu, cuma Angel aja. Bahkan Angel juga tidak melihat Vicky mengucapkan. Bahkan Vicky Alman ketika ditanyakan siapa yang mengucapkan, saya nggak tahu. Kan begitu. Artinya apa? Ya inilah tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar. Saya tanya lagi SP3 tentang SP3. SP3 itu tindak pidananya bukan tidak terjadi, tapi terjadi, sekali lagi terjadi. Terjadi tindak pidananya. Tapi alat buktinya kurang. Bagaimana nanti kita lihat di saksi ahli pidana nanti bagaimana. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.